Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Kapan nikah? Siapa di antara kamu di sini yang pernah dapat pertanyaan barusan? Atau mungkin kalau belum pertanyaan barusan, dia cuma sekedar kayak nanya, mana pasangannya? Kok nggak diajak? Atau misalkan, pacarmu orang mana? Kok nggak pernah kelihatan? Aku yakin banget pasti di antara kalian banyak yang udah mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bahkan gak cuma kepada orang-orang yang di atas 25 tahun. Orang-orang sekitar 20 tahun, 21, 22, 23, dan seterusnya yang sebenarnya masih tergolong muda pun kadang suka jadi target dari pertanyaan pedes semacam ini. Gimana kabar pikirannya hari ini? Masih fine-fine aja? Atau butuh kita tenangkan? Kalau gitu, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, selamat datang di Love Lantern Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong soal pertanyaan kapan nikah, kadang masih menjadi misteri ya. Kenapa sih pertanyaan ini tuh selalu hadir di saat kita lagi ketemuan sama orang-orang terdekat kita, dimana saat itu sebenarnya adalah hal yang menyenangkan untuk silaturahim, tapi tiba-tiba jadi kerasa kayak anyep karena ada pertanyaan modelan gini. Emang dikiranya kita punya daftar gitu apa ya? Kita punya list tentang tanggal waktu krusial dalam hidup kita. Kayak misalkan nikahnya tanggal berapa, punya anaknya bakal tanggal berapa, punya rumah baru tanggal berapa. Kita gak pernah tahu kan? Karena kehidupan itu pasti terus berjalan. Bahkan di masa depan pun, kehidupan tuh gak bisa kita rem, kita stop, atau kita rekam. Kayak setiap momennya itu akan mengalir begitu saja. Dan gak ada tuh yang bisa nebak bakal terjadi apa, di waktu kapan, dan bagaimana secara akurat, gak ada. Jangankan kita yang orang biasa, orang-orang yang sering dipanggil Mbah Dukun, peramal, itu juga mereka gak 100% tahu gimana kehidupan kita ke depannya. Karena apa yang akan terjadi dalam hidup kita, takdir apapun itu di masa depan kita, yang tahu ya cuma Allah, gak ada yang lain. Terus gini deh, mungkin pertama-tama aku mau bahas tentang kenapa ya masih banyak banget orang yang nanyain soal perkara kapan nikah. Sebegitu pentingkah itu untuk kehidupan dia? Sampai mereka harus nanya soal privasi yang kadang orang yang ditanya pun gak terlalu senang ditanya kayak gitu. Penyebabnya mungkin pertama, mereka ingin membuka sebuah topik obrolan. Karena yang harus kita pahami adalah ketika kita bertemu dengan orang yang sebenarnya udah kita kenal lama, tapi kayak udah jarang banget ketemu, atau mungkin kayak baru berapa tahun sekali nih ketemu lagi sekarang. Hal yang sebenarnya paling krusial dalam hidup kita itu kan, kalau nggak nikah, ya berkeluarga, ya gitu-gitu aja kan. Makanya mereka kayak ingin membuka sebuah topik di mana itu adalah hal yang menjadi template dasar dari sebuah pertanyaan pertama. Tapi sebenarnya agak kurang etis ya kalau misalkan pertanyaan ini terus-menerus digaungkan kepada orang yang sebenarnya kelihatan nih dia tuh belum ada pasangannya. Kayak ngapain sih nanya sesuatu yang dia sendiri gak tahu? Beda sama halnya misalkan kayak
anak murid nanya soal tentang sejarah ke guru sejarahnya, ya itu emang udah ada jawabannya. Tapi kalau misalkan nanyanya soal kapan nikah ke orang yang jomblo, apa kayak nggak menyindir? Oke. Gini loh, buat kamu yang pernah memberikan pertanyaan itu kepada orang lain, coba deh kita sedikit sama-sama introspeksi dulu tentang pertanyaan kita. Apakah dari pertanyaan itu bisa menimbulkan rasa bahagia atau cenderung lebih kepada rasa sakit dan overthinking dari si orang yang ditanya? Aku yakin kebanyakan dari orang yang ditanya tuh jatuhnya lebih ke overthinking sih. Karena mereka jadi kepikiran nih, atau bahkan jadi kayak mengorek luka lamanya lagi dengan orang yang terakhir kali punya hubungan baik dengan dia. Karena gini loh, dalam kehidupan kita, setiap kisah percintaan orang tuh berbeda-beda. Ada yang lagi falling in love banget, jatuh cinta sejatuh-jatuhnya, lagi romantis-romantis banget. Ada juga orang yang saat ini lagi ada masalah, lagi ada konflik, lagi jeda. Ada juga orang yang emang lagi sakit hati banget, lagi potek, hatinya patah, karena baru aja selesai dari orang yang dia sayangi. Entah karena hal yang baik atau hal yang buruk, itu pasti ada yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya, menurutku kalau misalkan baru ketemu sama orang yang udah lama banget gak kita temuin, gak usah deh tuh pakai pertanyaan-pertanyaan kapan nikah. Karena kayak jatuhnya lebih banyak rasa sakitnya sih dibandingkan rasa bahagianya. Terus kalau misalkan kayak kamu nanya kapan nikah, mendingan kamu kasih solusi. Misalkan aku ada temen nih, nanti aku kenalin atau gimana, itu akan lebih walaupun bercanda, tapi akan lebih solutif daripada sekedar nanya-nanya aja yang bikin orangnya sedih. Who knows? Gak ada yang tahu. Dan buat kamu yang pernah nih jadi korban pertanyaan pedes macam ini, gimana? Kondisi mentalnya masih kuat? Aku paham betul bahwa pertanyaan-pertanyaan ini biasanya malah muncul dari kalangan orang-orang terdekat yang masih keluarga atau masih kerabat dekat, tapi lama banget kita gak ketemu. Contohnya itu kayak lagi momen lebaran. Iya, momen lebaran dimana banyak banget keluarga yang kumpul, entah dari family paling dekat sampai yang jauh. Mereka semua tuh bakal ada gitu di situ. Dan seperti aku bilang sebelumnya bahwa pertanyaan soal kapan nikah, kuliah di mana, kapan punya anak, itu tuh udah jadi hal yang kayak template banget pertanyaan orang-orang. Jadi kalau misalkan dapat pertanyaan seperti itu dan memang kondisinya lagi sendiri, ya bilang aja, jawab dengan santai. Contohnya kayak gini. Ya udah, doain aja yang terbaik ke depannya. Atau jawab sambil bercanda gini juga nih. Bisa nih. Paling kalau nggak Sabtu ya Minggu. Atau misalkan jawab gini. Daripada nanya mulu, mending kasih rekomen deh, ada calon gak? Jadi kayak jangan terlalu membawa pikiran berlarut-larut ya soal pertanyaan-pertanyaan macam ini. Meskipun pada nyatanya memang kayaknya pertanyaan yang seperti ini tuh bakal bikin kita kepikiran deh. Tapi jangan sampai hanya karena pertanyaan itu kamu jadi kayak down, jadi galau, overthinking terus-menerus. Jangan ya. Kesehatan mental kita jauh lebih penting daripada harus menanggapi pertanyaan orang-orang di luar sana yang gak tahu nih tentang beratnya pikiran kita kayak apa. Ditambah lagi
sama pertanyaan-pertanyaan yang menohok seperti itu. Jadi, kalau misalkan kamu baru-baru aja dapat pertanyaan kayak gitu, gak usah terlalu dipikirin lagi. Cukup fokus sama diri kamu sendiri, perbaiki diri kamu sendiri, sukses dulu aja. Kayak, ya udahlah, gak usah terlalu dalam memikirkan sesuatu hal yang kita gak ngerti, yang kita sendiri belum bisa nebak bakal kayak gimana nih nanti akhirnya. Aku bakal nikah sama siapa, aku bakal gimana ke depannya, bakal sukses atau enggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kamu jalani semuanya dengan baik, kamu terus bersikap ramah dan sopan serta ya baik ke semua orang. Ciptakan hal-hal yang baik, sebarkan aura-aura positif di lingkungan kamu yang sekarang ini. Jangan sampai hanya karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu bikin kehidupan kamu jadi terganggu ya. Bikin pikiran kamu jadi makin ruwet, makin kalut. Jangan ya. Dibawa happy aja, enjoy aja. Sambil berdoa, diaminkan kalau misalkan memang mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jadi semangat terus buat kalian semua yang lagi menghadapi banyaknya pertanyaan kapan nikah. Itu udah hal yang wajar kok di usia-usia yang sekarang kita dewasa ini. Aku doakan semoga kalian semua lekas bertemu dengan jodoh yang baik, yang mampu menerima segala kelebihan dan kekuranganmu, yang mampu menjadi support system dalam hidupmu. Pokoknya yang pas banget dan klop sama apa yang pengen kamu inginkan gitu. Apa sih bahasa pengen kamu inginkan? Ya itulah intinya. Yang kamu harapkan gitu. Nah, mungkin sekian dulu ya obrolan kali ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga dari sedikitnya hal yang aku sampaikan ada pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan bosan-bosan juga ya buat mampir ke video-video yang lain, karena pasti kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik untuk didengarkan. Jadi, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.